mempersiapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita rindu selalu mendengar suara Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hati peka agar kita bisa memahami setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkenan agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkenan agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, dalam ibadah Paskah di tempat ini, Kamu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami,
Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga Tuhan kami sama-sama boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan, dan terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat Paskah. Puji Tuhan. Hari ini kita ibadah di lantai 1 Bapak Ibu Saudara, dengan segala kondisinya lumayan juga Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang ingin saya bagikan buat kita sebagai perenungan kita di Paskah ini. Bicara memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang Paskah, secara khusus di dalam iman Kristen, dan hampir selalu Paskah itu memiliki pro dan kontra, tidak lepas dari pro dan kontra. Karena memang peristiwa bangkitnya Yesus dari antara orang mati merupakan sesuatu yang sulit dipahami secara nalar. Belum pernah ada orang yang bangkit dari kematian. Ini menjadi satu kesulitan karena memang pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Saat itu salib itu adalah hukuman yang paling hina, dan orang yang disalib Bapak Ibu Saudara dipastikan mati. Jadi tidak mungkin mati suri, dipastikan mati. Kalau kita lihat dari kronologinya Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus itu ditangkap pagi Bapak Ibu Saudara. Lalu dari pagi itu kemudian dia dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes, bolak-balik itu Bapak Ibu Saudara. Lalu dia disiksa, dikasih mahkota duri, darahnya bercucuran, dicambuk 39 kali, 40 kurang 1 ya, 39 kali disambung dengan begitu rupa pakai mahkota duri. Lalu dibawa perjalanan keluar dari kota Yerusalem. Dari sisi waktu, tenaga, dan darah yang dikeluarkan, tentu tidak ada manusia yang sanggup bertahan Bapak Ibu, apalagi disalib. Dan kalau Bapak Ibu sudah baca dalam kitab Injil, seingat saya Yohanes, Yesus ditusuk lambungnya dan keluar air dan darah. Jadi pada saat itu untuk memastikan orang disalib itu mati Bapak Ibu Saudara, ada dua cara. Satu, kakinya dipatahkan, tulang kakinya ini dipatahkan, sehingga kalau toh dia turun dari salib misalnya masih kuat aja di orang, nggak bisa jalan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mati di tempat, nggak mungkin kabur. Jadi ada dua cara. Satu, dipatahkan kaki. Yesus tidak dipatahkan kakinya karena memang nubuatannya tidak mengatakan bahwa Yesus dipatahkan kaki, tapi lambungnya ditikam, ada air dan darah. Maka ditusuk lambungnya itu, keluar air dan darah ini untuk mengosongkan semua cairan tubuh. Jadi sebelum diturunkan dari salib, ada satu prosedur yang harus dilakukan oleh orang Roma, yaitu memastikan bahwa yang disalib ini mati, betul-betul mati. Jadi sebelum diturunkan menjelang Sabat, kalau Bapak Ibu bisa lihat ceritanya, Nikodemus itu meminta mayat Yesus, dan sebelum itu dipastikan Yesus mati dulu baru boleh diambil. Maka ditusuk lambungnya dan keluar air. Waktu keluar air begitu banyak, ya, lambungnya sobek ya, pasti mati, ini nggak mungkin dia mati. Kan dibawalah. Itu sebabnya pada hari yang ketiga Bapak Ibu, waktu kubur itu kosong dan Yesus bangkit, itu ini satu berita yang menghebohkan. Secara khusus di lingkungan mereka saja, jangan ke kita dulu, tapi di kalangan orang Yahudi saat itu belum pernah ada orang yang disalib itu bangkit Bapak Ibu, belum pernah. Jadi sulit menerima kenyataan kebangkitan Yesus. Orang Yahudi Bapak Ibu Saudara, kalau baca ya ceritanya, dari semua sekte dari orang Farisi ada 5 sekte. Satu sekte ini namanya Farisi, ini yang paling getol percaya kebangkitan tubuh. Jadi dia takut karena Yesus pernah ngomong, "Rebukan bait Allah dalam 3 hari aku akan bangun lagi." Dan dia bicara tentang kebangkitan. Dia pikir Yesus benar-benar bangkit. Makanya dia datang ke pengawal, ke kepala pasukan, yang berkata, "Yesus jangan dikubur biasa.
harus dijaga. Kalau dia bangkit, makanya ditaruhlah tentara Roma yang bergantian menjaga kubur Yesus. Saking takutnya dia bangkit. Makanya waktu Yesus bangkit, saksi yang menjadi saksi kebangkitan Yesus adalah prajurit-prajurit itu. Cuman masalahnya prajurit-prajurit itu kemudian disogok begitu dan berkata, kamu nggak boleh ngomong bahwa dia beneran bangkit. Bilang aja mayatnya diculik. Kenapa bisa dicuri? Pertanyaan begitu. Kamu nggak jaga? Harusnya kan kalau dijaga tidak dicuri dong. Jawabnya begini, kalau kamu ditanya kenapa, kita lagi tidur. Kita ketiduran dan waktu kita ketiduran kecolongan deh. Cuman ini lebih nggak masuk akal lagi. Orang yang ketiduran dengan begitu hebatnya ketiduran sampai nggak kenal, tapi bisa cerita kronologi gimana dicurinya. Hebat ya? Coba. Kan dia lagi tidur nih Pak Romawinya. Lalu ditanya, kamu kenapa dicuri? Kamu nggak jaga? Iya, karena kita lagi ketiduran. Tapi bisa jadi saksi menceritakan bagaimana mayat itu dicuri. Gimana orang yang lagi tidur bisa cerita? Apakah dia tidur sambil melihat? Tidak. Maka cerita itu dibuat-buat supaya menunjukkan Yesus tidak bangkit. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, baik filsafat, baik pengetahuan, berusaha untuk mencari tahu kebenaran itu dan sulit. Berkali-kali bicara soal kebangkitan Kristus tidak terlepas dari hal ini dan sulit dipercaya Bapak Ibu. Tapi pagi ini saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya Yesus bangkit? Amin ya. Kita tidak meragukan kebangkitan. Dia memang bangkit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, khotbah Paskah saya tidak ingin bicara soal bukti-bukti kebangkitan Yesus. Karena peristiwa kebangkitan Yesus bukan bicara soal pembuktian bagaimana dia bangkit. Tetapi ada satu yang jauh lebih penting dari pembuktian-pembuktian itu. Saya berkata bukan berarti bukti-bukti kebangkitan Yesus itu tidak penting. Penting Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur karena di dalam dunia pendidikan juga Bapak Ibu Saudara, ilmu pengetahuan juga, muncul tokoh-tokoh yang berusaha untuk mencegah kebangkitan Yesus, mengarang teori-teori untuk menyatakan Yesus tidak bangkit. Tetapi di sisi yang lain ada juga fakta-fakta yang membuktikan Yesus itu tetap bangkit. Dan dua pro kontra ini saya pikir tidak perlu kita bicarakan karena kita habis waktu untuk membicarakan bukti-bukti itu. Tetapi yang saya ingin ajak kita merenungkan saat ini adalah kalau Yesus itu benar-benar bangkit, kita percaya kebangkitannya. Sejauh apa pengaruh kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa dampaknya dalam kehidupan kekristenan kita? Tentu itu bukan hanya sekedar kepercayaan dogmatis karena kita yakin Yesus itu bangkit secara iman, tetapi apakah kepercayaan tentang Yesus yang bangkit itu, peristiwa yang luar biasa itu mempengaruhi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Saya ingin mengajak kita melihat satu pribadi di dalam perjanjian baru yang menurut saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya. Mari kita buka Filipi pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7 dan ayat yang Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dulu. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang saya garis bawahi adalah ungkapan kuasa kebangkitannya. Paulus berkata dia menghendaki biar dia mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saya menyoroti kata kuasa kebangkitannya, kebangkitan yang
dialami oleh Yesus Kristus. Yesus bangkit dari antara orang mati, memiliki satu kuasa, Bapak Ibu Saudara. Dan saya tertarik dengan kata kuasa yang dipakai di sana. Kata kuasa yang dipakai di sana dari kata dunamos, sesuatu yang kalau secara harafiah artinya sesuatu yang menggerakkan atau ini sebuah kekuatan besar. Tetapi dalam beberapa konteks kata ini memiliki makna yang dalam ini bicara soal moral power yang baik. Ada kuasa yang mengubah kehidupan, mengubah hidup seseorang jadi lebih baik, mengubah kehidupan manusia secara moral, mengubah batin manusia, mengubah kualitas hidup manusia jadi lebih baik. Kuasanya mengubahkan kehidupan orang jadi lebih baik. Ini yang kemudian saya renungkan, kalau kuasa itu mempengaruhi begitu rupa, harusnya setiap orang percaya mengalami kuasa kebangkitan Yesus juga mengalami hal-hal yang demikian, mengalami pembaruan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kebangkitan itu memang sungguh-sungguh dilakukan, dialami oleh setiap orang percaya. Paulus adalah orang yang berjumpa dengan pribadi Yesus yang telah bangkit. Kalau murid-murid yang lain berjumpa Yesus, tetapi Paulus memiliki perjumpaan yang unik dengan Kristus yang telah bangkit. Pada saat Paulus waktu itu menganiaya jemaat, dia pergi ke kota-kota untuk membunuh orang Kristen. Lalu pada saat dia mau pergi ke Damsyik, Yesus berjumpa dengan dia di pinggir jalan. Waktu ditanya, siapakah kamu? Yesus berkata, akulah Kristus yang kamu aniaya. Dan sejak saat itu Paulus mengalami pembaharuan hidup. Dari orang yang membunuh, orang yang begitu kejam, menjadi pribadi yang kemudian mengabdikan diri kepada Allah. Buat saya ini satu hal yang menarik sekali untuk kita pelajari bersama-sama, di mana kuasa kebangkitan itu mengubah seorang Paulus dari orang yang begitu jahat menjadi pribadi yang mengabdikan diri kepada Allah. Itu sebabnya pagi ini Bapak Ibu Saudara kita mau melihat beberapa hal yang dialami oleh Paulus itu. Waktu dia diubahkan, waktu dia mengalami Kristus yang telah bangkit itu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh dialami oleh orang percaya, atau orang percaya dapat mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Itu dapat kita lihat dari sejauh mana orang percaya atau kita menempatkan posisi Kristus dalam prioritas hidup. Kita bisa melihat bagaimana kuasa itu ada di dalam hidup kita, hidup setiap orang percaya. Bagaimana kita melihat kuasa itu ada dalam hidup kita? Kita dapat melihatnya dengan bagaimana kita menempatkan Kristus dalam prioritas hidup kita. Sejauh mana Bapak Ibu Saudara saya menempatkan posisi Yesus Kristus di dalam kehidupan. Kita melihat apa yang terjadi dengan Paulus dalam ayat 7 dan 8 yang boleh ditampilkan, ayat 7 dan 8. Kuasa itu ada dalam kehidupannya, dan ini dapat kita lihat dari sejauh mana Bapak Ibu Saudara saya menempatkan posisi Kristus dalam prioritas hidup. Dia berkata gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang berubah di sini. Paulus berkata dulu ada yang dianggap untung, sekarang menjadi rugi karena pengenalannya akan Kristus. Dan kalau kita lihat, dia lebih memilih Kristus daripada yang lain. Ada kalimat di situ, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Lebih mulia dari semuanya. Dia menempatkan posisi Kristus lebih dari semua prestasi yang dia capai.
Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kesaksian Paulus di dalam pasal 3 ini, di ayat-ayat sebelumnya, dia berkata, aku orang Yahudi asli. Di antara orang Yahudi yang ada di situ, Paulus yang lebih asli daripada yang lain. Karena mama papanya orang Yahudi. Aku dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu punya pride sendiri, punya harga sendiri, karena suku ini yang masih utuh di antara suku-suku yang lain waktu pulang dari pembuangan. Aku disunat pada hari yang ke-8, kata Paulus. Dan semua orang Israel laki-laki disunat pada hari ke-8. Kalau bicara soal melakukan hukum, katanya, aku tidak bernoda. Tahu dari mana dia tidak bernoda? Bapak Ibu Saudara, Paulus usia 33 tahun itu masuk ke satu lembaga Yahudi yang sangat terkenal, namanya Sanhedrin. Tidak bisa banyak orang ada di situ. Biasanya udah tua-tua. Tapi saking pinternya ini anak, saking hebatnya, dia bisa menduduki posisi Sanhedrin, menjadi guru besar kira-kira gitu, orang yang punya pengaruh. Dan kalau dilihat bagaimana dia punya surat, Bapak Ibu Saudara, dari imam besar, menunjukkan Paulus bukan orang sembarangan. Di beberapa cerita lain yang saya temukan, Paulus itu bisa dikatakan seperti panglimanya. Wah, dia punya kedudukan dalam masyarakat, dia punya kehormatan di level agama, Bapak Ibu Saudara. Paulus ini orang penting, orang luar biasa. Tapi waktu berjumpa dengan Kristus, dia bisa membedakan, dia menempatkan itu menjadi sesuatu yang tidak ada artinya, dan lebih memilih mengenal Kristus sekalipun menderita. Karena ketika dia menyatakan mengenal Kristus, semua yang dia miliki hancur, hilang. Dia dimusuhi oleh orang Yahudi, dia musuhi oleh keluarganya dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus bisa memilih Allah daripada yang lain? Padahal pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, hal itu juga dialami oleh Paulus karena pada saat itu banyak orang hidup menjadi seteru Kristus. Coba lihat ayat 18 dan 19 dari Filipi pasal yang ketiga tadi. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Paulus juga berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya menjadi seteru Kristus, tetapi Paulus memilih untuk tetap mengenal Kristus dan tidak yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya khotbah begini bukan berarti kita tinggalkan segala satunya rame-rame ke gereja setiap hari. Enggak, bukan ini maksudnya. Letaknya adalah pada prioritas dan pilihan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita punya pilihan untuk memilih Kristus atau tidak. Setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita dagang, waktu kita kerja, waktu kita melakukan aktivitas, Bapak Ibu Saudara, apakah semua kegiatan itu kita lakukan dengan kebenaran yang benar dari Allah, atau kita lebih memilih untuk melakukan hal yang sama dengan dunia? Hari ini Bapak Ibu Saudara, dunia begitu luar biasa menarik banyak orang, dan sayangnya banyak orang lebih memilih ikut dunia daripada memilih Kristus. Pengenalan akan Kristus yang menurut Paulus jauh lebih mulia dibanding segala sesuatu. Kuasa gelap itu tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara, untuk mempengaruhi pikiran, mempengaruhi pendengaran, mempengaruhi mata kita untuk lebih fokus melihat dunia dan tertarik dengan dunia daripada tertarik lagi kepada Allah. Maka itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini kuasa kebangkitan Kristus itu dia udah bangkit. Yesus sudah menang. Yesus mengalahkan dosa. Bapak Ibu Saudara, kemenangan atas dosa, atas maut, atas sakit penyakit, atas kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Harusnya orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu akan tampil menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa kebangkitan itu di dalam dunia yang gelap. Kita harusnya tampil jadi terang karena ada kuasa kebangkitan, karena Yesus menang. Bapak Ibu Saudara pun bisa menang melawan tantangan dunia ini.
Tetapi seringkali kita lupa, kita lebih memilih ikut cara dunia daripada memilih Allah. Dan ini kuasa gelap menutup banyak pikiran, menutup hati seseorang untuk lebih condong kepada dunia ini. Tawaran dunia lebih menarik dibanding dengan ikut Allah. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara akan lebih pilih Tuhan. Amin. Kemarin lagu yang dari D itu gimana? Mana pemain keyboardnya? Kemarin saya ada nyanyi satu lagu yang Bapak Ibu Saudara. Kita memilih Tuhan. Aku memilihmu Tuhan. Dari D coba. Aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenalkan hidupku dalam setiap langkahku. Dirimu telah pergi dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya seorang dunia, indahnya gemerlapnya dan kebenaran. Ini yang paling sulit. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ingin lagi. Lalu kita arahkan fokus kita kepada Tuhan. Memandang Tuhan Yesus datang. Lahirlah bumi yang baru, kerinduan hatiku. Sama-sama nyanyi ya. Indahnya gemerlap dunia dan kebenaran. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Belajar untuk mengarahkan dan memilih Tuhan untuk lebih kepada Allah. Bagaimana kita belajar mulai meninggalkan cara-cara dunia itu satu-satu dalam hidup. Tentu tidak bisa langsung, Bapak Ibu Saudara, ya saya paham juga. Ada orang tiba-tiba langsung sakti, langsung suci gitu. Tetapi kita harus berusaha terus untuk memilih Allah. Karena kita dimampukan loh. Kita punya pilihan setiap hari, melakukan kebenaran apa tidak. Setiap hari kan pilihannya itu. Bahkan setiap detik Bapak Ibu. Waktu kita mau jawab seseorang, waktu kita mau pergi ke tempat tertentu, waktu kita ditawari ini, waktu kita melakukan apapun, kita bisa memutuskan dalam kehidupan. Aku mau pilih yang mana? Mau pilih pakai cara apa? Nah, kita mulai belajar untuk memilih dengan cara-caranya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Paulus berubah, mengalami kuasa itu
Itu dapat dilihat bagaimana dia menempatkan Kristus jauh lebih daripada yang lain, menempatkan Allah jauh daripada yang lain. Kalau pakai bahasa kita berusaha menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Berusaha dalam tindak laku kita. Itu bentuk kita menempatkan Kristus dalam hati kita. Sama kalau kita memperlakukan orang penting di dalam hidup kita, kita menghormati seorang yang kita anggap mulia, penting, kita akan lakukan apa saja buat dia. Dan orang itu kita hormati. Sejauh mana kita menghormati Allah dan menempatkan dia dalam posisi. Berapa nilai Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan Kristus yang sungguh-sungguh dialami oleh orang percaya dapat juga dilihat sejauh apa atau bagaimana secara sungguh-sungguh kita meresponi yang namanya panggilan surgawi. Ayat 12, 13 dan ayat yang ke-14 dari Filipi pasal 3 itu. Paulus menceritakan hal itu. Dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku telah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari kalimat itu ada beberapa yang saya garis bawahi. Pertama, dia melupakan apa yang ada di belakang Paulus, masa lalunya, trauma-traumanya, kehidupan lamanya, dan dia fokus ke depan, mengarahkan kepada Kristus. Dia tidak lagi hidup di masa lalu, dia kemudian hidup di hari ini dan ke depan bersama dengan Allah. Dan dia tidak hanya mengarahkannya Bapak Ibu, tapi dia berlari, dia tidak jalan, berlari-lari untuk mendapatkan panggilan itu. Buat saya ini satu gambaran respon yang luar biasa. Paulus melupakan, lalu dia berbalik dan berlari Bapak Ibu Saudara. Semua ini Bapak Ibu Saudara menggambarkan satu respon yang sungguh-sungguh dari Paulus untuk memperoleh Allah, memperoleh hadiah, memperoleh panggilan surgawi. Dan dari respon itu Bapak Ibu Saudara kita melihat betapa seriusnya Paulus berjuang. Dia melupakan, bahkan berlari mengejar. Ini bicara soal respon dan serius dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, hal ini perlu kita merenung bersama-sama, termasuk saya. Seberapa seriuskah saya dengan Tuhan? Sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen masih punya pemikiran berurusan dengan Tuhan itu hanya pergi ke gereja. Oh, udah ke gereja, udah beres. Hanya melayani, oh yang penting sudah pelayanan, sudah beres. Hanya berdoa, oh yang penting udah doa, sudah beres. Padahal Bapak Ibu Saudara, serius dengan Allah itu bicara bagaimana sikap hati kita yang sungguh-sungguh ingin menjaga kesucian hidup. Karena kita mau segala sesuatu yang kita lakukan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Tadi saya sudah singgung. Respon kita Bapak Ibu Saudara terhadap panggilan surgawi ini bicara soal keseriusan Paulus untuk sungguh-sungguh melakukannya. Nah, ukuran ini ada dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Saya tidak memaksa Bapak Ibu Saudara, tetapi minimal Bapak Ibu Saudara memiliki paling tahu, setidaknya kita yang paling tahu diri kita udah di mana. Dan kalau kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi. Kalau kita ternyata belum begitu serius, saya mendorong Bapak Ibu Saudara pagi ini, ayo kita lebih serius lagi.
Kita lebih sungguh lagi sama Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana hidup Paulus sungguh-sungguh diubahkan karena memang dia betul-betul serius dengan Allah. Di antara sekian banyak waktu yang kita punya, di antara sekian banyak kepercayaan yang Tuhan berikan, entah itu materi, entah itu kepintaran, entah itu bakat, entah itu talenta, di antara segala sesuatu yang ada dalam dunia yang Tuhan izinkan, seberapa serius kita dengan Allah, seberapa serius kita menggunakannya untuk Allah dan lain sebagainya, seberapa serius kita meresponi Tuhan dalam hidup kita dengan cara apa tadi? Menjaga hidup kita tetap suci di hadapan, menjaga kehidupan kita sungguh-sungguh di hadapan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dunia menawarkan banyak hal dan seringkali kita kalah dengan kuasa dunia. Padahal Yesus telah bangkit dan kuasanya hidup dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Harusnya kali ini kita menang menghadapi tantangan dunia dengan cara menjaga kehidupan kita di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, semua yang Paulus lakukan ini, bagaimana dia menempatkan Yesus Kristus dalam prioritas hidup, bagaimana dia sungguh-sungguh kepada Allah, itu membuahkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup orang percaya. Secara khusus Paulus meyakininya demikian. Apa yang dikatakan Paulus di dalam ayat 11? Filipi pasal 3 ayat 11. Nanti satu lagi yang ayat 20 dan 21 ya. Ini ayat 11 dulu bilang, supaya aku akhirnya beroleh apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 20 dan 21 dulu baca. Karena kewarganegaraan kita adalah, sama-sama baca, di mana? Di surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan apa? Mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirimu. Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus sungguh-sungguh merespon ini? Kenapa Paulus sungguh-sungguh benar-benar Bapak Ibu Saudara menganggap Yesus lebih daripada yang lain, lebih mulia? Karena Paulus Bapak Ibu Saudara orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dia tahu dan dia punya tujuan yang pasti, yaitu kekekalan. Semua itu Bapak Ibu Saudara dia lakukan karena dia tahu arahnya jelas, dia sedang berjalan kepada kekekalan dan dia tahu di ujung kekekalan hidupnya apa yang dia peroleh. Dia akan mengalami kebangkitan tubuh, dia akan menjadi warga kerajaan sorga, dia akan mengalami tubuh yang baru, tubuh yang diubahkan. Ini ujungnya. Makanya betapa seriusnya Paulus tentang hal itu dan betapa pentingnya kuasa kebangkitan itu dalam hidup seorang yang mengubahkan kita. Tentu saya nggak punya waktu menjelaskan tentang kebangkitan tubuh, tetapi iman Kristen percaya satu saat nanti kita akan dibangkitkan. Kalau Bapak bisa ingat pernah ikut ibadah penguburan, kan setiap kali kita kubur orang, pendetanya akan ngomong, hari ini aku makamkan kamu. Siapa ya Bapak A? Hari nama Bapak anak Markus. Menantilah sampai Kristus datang yang kedua untuk memberikan kebangkitan. Kita percaya Bapak Ibu satu saat kita akan dibangkitkan dalam kekekalan. Ini panjang ceritanya, tapi nggak di sini ya, ntar kuenya keburu dingin. Enggak ya, nah emang ini perlu serius sedikit karena kebangkitan tubuh sulit dijelaskan. Tetapi begini Bapak Ibu, satu saat nanti Bapak Ibu saudara kita akan mengalami satu peristiwa besar sama karena gini, Paulus itu ngomong di dalam Korintus, kalau Yesus tidak bangkit maka tidak ada kebangkitan tubuh. Karena tidak mungkin ada kebangkitan tubuh. Tetapi karena Yesus bangkit, satu saat nanti janji kebangkitan tubuh itu pasti digenapi. Apa buktinya ada kebangkitan tubuh? Yesus bangkit. Gitu. Kita pun akan bangkit dan mengenakan tubuh yang seperti Paulus katakan, itu tubuh kemuliaan. Tubuh itu adalah tubuh yang dipakai oleh Yesus pada saat berjumpa dengan Bapa di surga. Makanya dia bilang, jangan sentuh aku karena aku belum ketemu Bapa. Dan satu saat di kekekalan Bapak Ibu kita akan mengenakan tubuh yang baru.
Makanya betapa seriusnya Paulus dan betapa pentingnya kebangkitan ini. Paulus tahu betul bahwa ini semua membawanya sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang selalu harus kita ingat. Hidup kita gak berakhir cuma di dunia ini. Ketika Bapak Ibu saudara mati, itu bukan akhir dari kehidupan. Justru itu adalah awal dari kehidupan yang kekal. Masalahnya sekarang, kekekalan cuma ada dua tempat. Kekal bersama dengan Bapa di surga, atau kekal dalam hukuman. Cuma ada dua. Dan kekekalan itu ditentukan Bapak Ibu saudara. Dari sejauh mana Bapak Ibu saudara menyelenggarakan kehidupan hari ini. Tuhan sudah memberikan sarananya. Apa? Dirinya sendiri. Dia udah mati di atas kayu salib, bahkan dia bangkit, menjamin semua kekekalan itu ada. Sekarang dia kasih kepada Bapak Ibu saudara. Dia tawarkan kepada Bapak Ibu saudara untuk berjalan sampai dalam kekekalan. Nah, perjalanan ini yang sedang kita lalui di bumi. Jadi buat kita, hidup kekal itu sekarang, Bapak Ibu saudara. Sekarang ini adalah hidup kekal yang sedang Bapak Ibu saudara jalani. Setiap hari Bapak Ibu saudara sedang berjalan menuju kehidupan yang kekal. Jadi hidup kekal itu bukan nanti pada saat Bapak Ibu saudara mati, harusnya sekarang. Makanya setiap tindakan kita ini berdampak pada kekekalan kita. Makanya hati-hati. Makanya ada kuasa Yesus, kuasa kebangkitan yang memampukan Bapak Ibu saudara untuk menang dalam perjalanan ini. Lalu masuk, Paulus berkata, aku berusaha keras. Paulus Bapak Ibu saudara berjuang keras, meraih panggilan surgawi. Dia lari begitu rupa, melayani dengan penuh penderitaan hidup. Supaya apa? Supaya dia sampai kepada tujuan kekal, langit dan bumi yang baru yang Allah siapkan. Dan kita sedang berjalan ke sana. Dan saya rindu Bapak Ibu saudara, kita semua yang ada di sini, kita sama-sama menikmati kemuliaan kekal dalam kekekalan itu. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu saudara, hidup kita diubahkan. Tidak ada yang paling penting daripada hidup yang diubahkan. Bapak Ibu saudara, percayalah Tuhan itu penuh dengan berkat. Setuju, katakan amin. Saya percaya betul Bapak Ibu saudara, kalau hidup dalam kebenaran pasti diberkati. Tuhan tolong. Saya berkata kemarin Bapak Ibu saudara, orang yang sungguh-sungguh itu kan spesial di mata Tuhan. Tuhan bisa membedakan respon setiap seseorang kepada Dia. Pasti akan diperlakukan. Bapak Ibu saudara, nggak usah khawatir akan kehidupan sehari-hari. Allah itu memelihara hidup kita. Amin. Tapi bagaimana sekarang Bapak Ibu saudara mengkhawatirkan perjalanan rohani kita setiap hari? Yesus sudah bangkit. Kemenangan sudah di tangan kita sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu saudara dan saya menjalani hidup yang berkemenangan itu. Saya percaya Roh Kudus berikan kita kekuatan bersama-sama kita berjuang dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, selamat Paskah. Kita mau berdoa, kita mau nyanyikan satu lagu sebagai doa kita Bapak Ibu saudara di hadapan Tuhan. Dari kita ini.
sampai di keabadian. Dia adalah kebenaran yang memerdekakan hidup Bapak Ibu.
pagi ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan komitmen yang baru kepada Allah. Biar lagu ini menjadi doa kita bersama-sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Biar doa kita panjatkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku bersedia hidup kudus tak berserah, takkan lagi dalam penciptaan dunia. Akan ku beri seperti dirimu, bawa Tuhan dalam perjuangan. Serahkan lagu ini dalam hati. Ku bersedia hidup kudus tak berserah, takkan lagi dalam penciptaan dunia. Ajar ku beri seperti dirimu, bawa ku Tuhan dalam perjuangan. Ku bersedia hidup kudus tak berserah, takkan lagi dalam penciptaan dunia. Ajar ku beri seperti dirimu, bawa ku Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan sama Tuhan. Ku bersedia hidup kudus tak berserah. Tuhan, hamba menyerahkan anak-anakmu pagi ini dalam tangan-Mu. Mereka adalah milik-Mu, Tuhan, kepunyaan-Mu. Tuhan, kami angkat tangan kami, kami angkat hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, ini kami. Tuhan, mampukan kami untuk hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, mampukan kami. Haleluya. Ku bersedia hidup kudus tak berserah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus memampukan setiap kami. Oh, pagi ini biar kekuatan Allah menolong kita, memampukan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap pribadi yang datang pagi ini. Kau melihat kesungguhan hati mereka Tuhan. Mereka orang biasa-biasa saja, tapi mereka punya hati untuk Engkau. Tuhan, Engkau melihat hidup mereka satu persatu pagi ini, dan Tuhan menjamah hidup mereka. Tuhan, Engkau tahu hidup mereka. Engkau memegang tangan mereka setiap hari. Oh Tuhan, terima kasih buat kekuatan-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik kepunyaan umat yang Tuhan terus. Pagi ini hamba berdoa Tuhan memberkati, memampukan dan menolong mereka Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memampukan dan menolong hidup mereka. Setiap hari mereka ada dalam lindungan kami Tuhan yang percaya. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.